Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja la ya'tihil batilu min bani yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Bapak Ibu yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur, menghargai pemberian Allah Ta'ala dengan membuka mata hati, membuka mata kolbu, membuka mata jiwa, membuka mata batin, membuka mata ruhani untuk mendapatkan cahaya ilahi atau nur ilahi yang berupa wahyu petunjuk dari Allah Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran. Bapak yang saya hormati, untuk topik malam ini adalah kita memahami tentang maulid. Biasa di bulan Rabiul Awal di mana-mana ada peringatan maulid. Ada sebagian yang mengatakan itu bid'ah, zaman Nabi tidak ada. Ya biarkan saja. Tapi sebetulnya ini hubungannya dengan muamalah. Seperti kita memperingati 17 Agustus, ya. Itu juga tidak apa-apa karena itu hubungannya dengan muamalah, tidak ada hubungannya dengan ibadah mahdoh. Yang penting isinya itu adalah untuk hal-hal yang bermanfaat untuk umat. Jadi konteks kekinian untuk tentang memperingati maulid adalah untuk semangat, ya, karena ada lahir biologis dan lahir ideologis. Kalau Muhammad, kecilnya namanya Ahmad, itu lahir ideologis, ya nanti setelah umur 40, tapi lahir biologisnya yaitu setelah lahir dari seorang ayah dan ibu, itulah beliau adalah lahir secara biologis. Nah, setelah beliau di gua kemudian mendapatkan wahyu, itulah mulai namanya lahir kembali, yaitu lahir dalam arti lahir ideologis. Nah, kita melihat dulu beberapa hal yang tema berhubungan dengan memahami maulid, bahwa sebetulnya Ahmad atau nanti namanya Muhammad itu kan, kalau di sebuah ayat kan ismu Ahmad begitu, ya. Jadi namanya Ahmad, orang yang terpuji, dan juga Muhammad setelah dewasa. Beliau ini keturunan bangsawan, ya. Kakeknya yang bernama, ya, Abdul Muthalib, ini adalah tokoh masyarakat saat itu, ya, yang disegani. Maka dia punya anak namanya Abdullah, dan Abdullah dengan Aminah ini dalam tarikh melahirkan secara biologis yaitu Ahmad atau Muhammad. Jadi istilahnya beliau ini juga keturunan bangsawan. Tapi memang beliau ini yatim karena begitu lahir ayahnya sudah wafat atau sudah meninggal. Jadi memang seperti itulah mulainya, ya, Ahmad seperti itu. Sebelum kita teruskan, ya, memang sesuatu yang ada tekanan dan ada waktu proses itu menghasilkan sesuatu yang baik. Sebagai contoh demikian, mungkin ibu-ibu kalau pakai perhiasan pasir nggak mau, ya, wedie nggak perhiasan. Tapi begitu pasir ini dimakan oleh kerang, jangka waktu yang panjang, ya, kerang ini bisa menjadi mutiara. Pasti setiap ibu suka suaminya belikan mutiara, nggak ada istri yang nggak mau. Tapi kalau diberikan pasir nggak apa kan gitu, ya, mau nih, ya. Termasuk, ya, ibu suruh pakai cincin batu bara, pasti nggak mau. Tapi batu bara ini kalau di dalam perut bumi bisa ribuan tahun,
ini bisa menjadi intan, Pak. Nah, intan ini kalau dipakai mesti penjenengan suka. Begitulah proses, padahal yang namanya pasir dan batu bara itu tekanannya sangat berat di dalam dan luar biasa. Termasuk kalau kita melihat ya metamorfosis kupu-kupu. Kalau waktu menjadi ulat, semua mungkin orang jijik, ada bulunya, warnanya seperti itu, menggatelkan, ya. Tapi begitu ulat ini bertapa menjadi kepompong dengan tekanan yang berat, sakit yang berat, lapar, ya, panas hujan tidak dipedulikan, maka nanti akan menjadi sesuatu yang indah, kupu-kupu. Kupu-kupu setiap orang semua suka, Pak. Maka anak-anak itu kan kupu-kupu yang lucu. Kita mengundang kupu-kupu tidak usah diuyak, kita menanam bunga yang indah, nanti kupu-kupu akan datang. Nah, inilah sebenarnya sesuatu yang melalui proses yang sangat ya agak menderita, seperti pasir dimakan kerang berlama-lama di situ menjadi mutiara, kemudian batu bara dalam tanah lama-lama juga bisa menjadi intan, dan kupu-kupu yang tadinya ulat seperti itu. Nah, termasuk ya Ahmad atau Muhammad ini dari kecil sudah yatim piatu dan berganti-ganti pengasuh, ya, karena ayahnya tidak ada, kemudian juga ibunya meninggal ikut kakeknya kan sudah sepuh, ya. Mungkin bapak ibu ada yang sebagian pernah ikut kakek atau nenek, ya. Kalau saya mengalami juga, ya, ternyata mbah itu seperti itu, ya. Bener nek sing wis dadi mbah niku mbah nggo tambah. Nggih, Pak. Mbah nggo tambah. Ya, ya itu harus ikhlas kok. Nek mbahi karo putune karo anake tresno karo putune. Nah, gitu. Putune jewer pake ngono, mbahe mbelani gitu. Padahal dhisik pake njeweri. Lah itulah. Nggih to, Bu. Ngaku mawon. Kula ngalami masalah gitu. Ya. Ya. Dan setelah berganti-ganti pengasuh oleh Allah, memang Muhammad ini atau Ahmad ini diisolasi supaya tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang buruk, karena memang kalau remaja itu ya, kalau sampai pergaulannya salah itu memang sangat-sangat berbahaya, ya, khususnya kalau usia kelas 2 SMP sampai kelas kelas 3 SMP sampai kelas 2 SMA itu rawan. Tapi kalau sampai kelas 3 SMA sudah baik, tidak nakal, insya Allah nanti seterusnya. Nah, tapi kalau saat 3 tahun ini, 3 SMP, 1 SMA, 2 SMA ini salah pergaulan, nah ini yang akan membahayakan si anak itu. Maka Rasulullah ini oleh Allah istilahnya supaya tidak terkontaminasi oleh hal yang baik, yang buruk maksud saya, maka dia oleh Allah ya istilahnya dilindungi oleh, yaitu termasuk yang mengasuh kakeknya tadi. Kemudian beliau khalwat di Gua Hira karena melihat waktu itu zaman jahiliyah di sekitaran Mekah terjadi hal yang tidak menyenangkan, ya. Kemudian terus ya lama-lama mendapatkan wahyu. Wahyu pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Nah, juga diperintah membaca. Waktu itu belum ada tulisan seperti ini, belum ada huruf, ya. Maka sebenarnya Al-Quran yang roh itu la sautun wala harbun, tidak ada suara, tidak ada huruf. Itulah yang roh. Jadi kita melihat ada ilmu dari Allah, itu intuisi kita sudah menerima. Nah, itulah sebenarnya yang punya energi dari wahyu itu untuk kita. Maka diperintahkan untuk membaca, ya. Kemarin sudah saya sampaikan, membaca alam semesta, membaca tumbuh-tumbuhan, membaca kejadian kita, ya. Kemudian untuk Rasul ini, Muhammad ini juga diajari dengan pena oleh Allah, ya. Itu kan ada surat pena itu kan, ya, surat kolam, ya. Jadi perintah membaca diajari dengan pena, ya. Allah yang menghimpunkannya, ya. Lantas Allah juga yang memahamkannya, ya.
Itu surat 75 di situ disebutkan banyak sekali ya. Kemudian setelah itu juga Rasul mohon tambahan ilmu, seperti kita ini harusnya juga tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma, ya Tuhanku tambahlah kami ini ilmu. Dan fungsi ilmu salah satunya adalah bisa membuka mata kolbu kita, mata hati kita, dan juga menambah luas wawasan kita, menambah luas dalam kita tingkatan universal, bukan hanya parsial. Kemudian Nabi Muhammad ya, setelah beliau mendapatkan itu ya, kemudian kan sebelumnya mendapat wahyu itu kan menikah dulu ya, menikah dengan Siti Khadijah, itu konglomerat ya. Jadi bukan janda kaleng-kaleng tapi konglomerat ya. Ya saya ingat belum ada sebulan ini ada jamaah Masjid Sabah itu usianya sekitar 45 lebih. Cik Joko nikah untuk janda, anaknya 3 sudah mantu tapi kaya raya. Jadi pokoknya biar seran mobil tak tukokke engko digawe nyanggon aku. Jadi serana ya pakai mobil, bawa truk itu. Saya wah ini keturutan nih ya, istilahnya. Katanya dulu SMP cinta pertama, ya monggo rapopo. Ya. Begitulah kisah kasih manusia ya. Mungkin Bapak Ibu punya kisah kasih sendiri ya. Lantas ya, nasihatnya itu syarat dengan ilmu ya. Kemudian Nabi itu sebenarnya sesuai dengan zaman modern yang dibawa ini adalah karena Allah membukakan ilmu disukai dengan kecerdasan dan peradaban manusia, dan juga Rasul itu menguasai ilmu-ilmu tingkat tinggi sebetulnya. Cuma waktu itu kalau dijelaskan kepada sahabat mungkin belum paham. Makanya beliau ini sebagai contoh ya. Kalau Maulid ayat 1 ini pasti keluar ya. Surat Al-Ahzab ayat 21 itu di mana-mana. Dan mungkin hafal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad lamnya lam takkid, artinya sungguh, qad artinya juga sungguh. Kana ada, telah ada ya, ini fi'il madhi. Lakum bagi kamu sekalian ya, fi Rasulillah, fi di dalam Rasulillah utusan Allah. Apa uswatun hasanah? Uswah itu adalah contoh, teladan, hasanah yang baik. Untuk siapa? Liman kana, untuk orang-orang karena yang adalah dia itu ya, yarju ya, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Orang yang yarju, ingin kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah. Ingin innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu dia kembali ya, ikhlas. Maka sebetulnya kalau Bapak Ibu pahami, ikhlas tingkat tinggi ya. Kalau kita ikhlas biasa itu kan sedekah ya, infak itu masih ikhlas yang tingkat dasar, tingkat menengah. Tapi kalau ikhlas tingkat tinggi itu adalah sudah yarjuullah. Ikhlas kembali, yarju itu rojaah itu kembali kepada Allah, itu tidak ada kemelekatan, doa ikhlas. Wes aku sewaya-waya di murid Allah itu ikhlas. Masalah punya tanah, punya mobil, punya rumah, ya itu biar dipakai yang urip. Maka itulah napas kita ya. Kalau bisa bernapas kita masih punya apa-apa, tapi begitu napas ini berhenti, saat itu yang kita miliki pindah tangan semua. Nah, ikhlas tidak ikhlas, maka sebenarnya kita harus ikhlas. Maka kalau wong Jawa itu ya kon mati saat jroning urip ya, artinya kita sudah melepaskan hal-hal yang berhubungan duniawi. Orang Islam boleh memiliki sesuatu apapun tuh boleh, tapi untuk fasilitas, tapi yang penting tidak ada kemelekatan. Nah, ini kelas tingkat tinggi. Maka yarjullah wal yaumil akhir, dan hari akhir. Hari akhir itu hari kemudian, Pak. Jadi saat ini besok itu sudah termasuk hari kemudian. Terus gitu aja, berlangsung terus, karena kita memang difokuskan supaya kita fokus saat ini di sini sekarang. Nah, oleh karena itu ya, dalam kita meniru Rasulullah ya,
itu juga Rasul ya, yang namanya utusan setelah umur 40 lahir secara ideologis bergelar Muhammad Rasulullah dan juga Nabiullah. Rasul dari arsala yursilu ya, rasulan itu artinya utusan ya. Kemudian nabi, naba, yunabiu, nabiun itu adalah pengkhabar. Pengkhabar itu mengabarkan yang baik dan memberikan peringatan. Mesti ada suatu kabar baik dan peringatan. Misalnya kalau orang ya memberikan infak itu baik. Tapi kalau infak dan sedekah kemudian diungkit-ungkit, ini membatalkan tadi. Dalam Al-Quran begitu. Wah, kowe aja tak ragati ora iso sekolah. Kowe aja tak kei mangan ora iso mangan. Nah, ini menyakitkan, tidak boleh. Ini namanya membatalkan. Termasuk kalau sholat tapi masih ada ayat fawailul lil musholin. Celaka orang yang sholat. Alladzina sholatihim sahun, orang yang lupa kan sholatnya. Sholatnya minta ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, tapi setelah di luar golek dalan sing belak-belok tidak lurus. Nah, ini misalnya kan termasuk di situ. Nah, ini peringatan dan gembira. Tapi kalau kita benar ya, ikhlas, kemudian sesuai apa yang dimaksud Allah, akan kita mendapatkan basiron, artinya adalah kabar gembira. Jannah, tempat kedamaian, taman kesejukan, taman keindahan, yang semuanya adalah serba menyenangkan. Tapi kalau kena peringatan ya, kita melanggar ya sudahlah, itu karena Allah bukan maha kejam, tapi Allah itu maha pengasih penyayang, tapi karena sanksinya itu kita sendiri yang berbuat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, maka setelah kita mengetahui bahwa Rasulullah ini seorang yang istilahnya uswatun hasanah, contoh-contoh yang baik, maka beliau ini setelah lahir secara ideologis dalam arti mendapatkan wahyu, menyampaikan ya, menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan hidup dan kehidupan, petunjuk dan lain sebagainya. Maka setelah beliau bergelar seperti itu, Rasulullah ini punya, karena apa? Uswatun hasanah, beliau ini adalah punya akhlak yang baik. Kalau tadi disebutkan dalam surah Al-Ahzab 21, ayat yang sudah familiar, maka di dalam ayat yang lain ya, kalau kita membaca banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan Rasulullah, bahwa beliau ini adalah akhlak Rasulullah itu adalah akhlak Al-Quran. Sehingga istrinya ditanya itu adalah kulukul Quran, akhlaknya itu adalah Al-Quran. Beliau membenci apa yang dibenci Al-Quran dan menyenangi apa yang disenangi Al-Quran. Beliau tidak dendam dan tidak marah kepada seorang kecuali jika melakukan hal-hal yang diharamkan Allah. Jadi selalu dalam koridor garis hukum Allah. Ya. Termasuk waktu dakwah ke Taif, itu seorang Muhammad itu dilempari batu berdarah-darah. Dia memaafkan. Ya. Kalau kita kan kadang ya ada sesuatu yang apa tidak seperti itu, sudah apa ya, sudah sakit ya, ingin membalas dan lain sebagainya. Kalau Rasulullah kan tidak ya. Dan Rasulullah SAW ini merupakan orang yang paling ya ucapannya itu lembut, memenuhi tanggung jawabnya, kemudian paling mulia, pergaulannya lebih pemalu ya, kemudian rendah hati dan selalu berpikir ya yang baik-baik, tidak mengutuk seseorang kalau dia itu salah. Jadi penuh pemaafan. Maka dalam Al-Quran itu kan yang namanya memaafkan itu kan tingkatan ihsan yang paling tinggi, Pak. Orang itu kalau bisa memaafkan itu sudah netral, Pak. Ya. Maka sering saya sampaikan ya, ciri-ciri husnul khotimah itu adalah tidak punya dendam, sudah memaafkan. Kalau nyawa sudah sudah di kerongkongan masih dendam dengan orang, sudahlah. Waktu ke sana ya,
waktu kematian, padahal sebenarnya kematian itu bukan akhir kehidupan tapi puncak kehidupan. Maka kesadarannya ini di bawah. Kalau kesadaran waktu meninggal itu dalam keadaan sudah lemah lembut, sudah memaafkan, ya sudah memberikan pelayanan waktu kehidupannya, kemudian ada kasih sayang pada semesta. Nanti setelah mendapatkan dibangkitkan, ya cacingnya itu juga cacing yang sudah lemah lembut, kesadaran tinggi. Tapi kalau masih marah-marah, ya sudah sakit di isu dan lain sebagainya, masih marah sama perawat, marah keluarga, marah sama dokter, ya akhirnya apa? Nyepet ke. Nah, kemarahan ini kan masih dibawa ke sana. Maka Rasulullah tidak seperti itu, mencontohkan karena uswatun hasanah. Maka kalau dalam surat 68 ayat 4 itu kan wa innaka la'ala khulqil azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ya. Saya sudah menyiapkan tema yang apa itu? Bangsa yang berbudi itu harus, bangsa yang baik itu adalah tegak budi pekertinya. Itu sering saya sampaikan, itu tegak rumah karena sendi, hilang sendi, runtuhlah tangga. Tegak bangsa karena budi, hilang budi, runtuhlah tangga, runtuhlah bangsa. Ya. Jadi kalau bangsa ini budi pekertinya buruk, ya sudahlah, runtuh Pak. Contoh ini misalnya, panjenengan jadi wasit sepak bola, akhlaknya buruk, tidak adil, ya, membelani sing di senengi, ya, akhirnya tidak adil, kan terjadi hal-hal yang tidak baik. Padahal wasit itu dekatnya wasato, wasato itu wasit, wasit itu tengah-tengah, harus netral adil, ya. Kalau tidak kan seperti kemarin tuh, ya, wasit pertandingan antara Sulawesi Tengah sama Aceh, sampai kartu merah 3, wasitnya tinju, des gitu kan, karena walaupun sebenarnya seorang olahraga tidak boleh, tapi ya itulah manusia emosi. Ya, maka kalau ya orang itu netral jadi apapun berdasarkan Al-Quran, Al-Quran kan jelas sekali Pak, surat Maidah itu. Kamu harus berlaku adil walaupun kaum itu juga yang kamu benci. Kadang kita tidak senang seseorang, ya, itu harus kita berlaku adil. Misalnya saya Pak Ahmadi nggak cocok sama Pak Heru. Nah, padahal saya dengan Ahmadi ini ya rapat cocok misalnya, ada apa-apa. Terus Pak Heru panggil saya, wah Pak Ahmadi ini. Padahal yang salah Pak Heru. Nah ini saya harus adil, Pak Heru, walaupun aku ada masalah dengan Pak Ahmadi, tapi yang ini masalah ini yang salah panjenengan, harus begitu. Orang malah wah untuk bolo kan gitu. Ya, itu loh masalahnya di itu. Itulah namanya khulqil azim, akhlak yang agung, ya. Jadi memang budi pekerti itu sangat penting sekali, ya, untuk kita, terutama juga kita berikan kepada anak kita. Maka untuk memahami Maulid ini, mari kita punya semangat lahir kembali. Yang tua-tua punya semangat, jiwanya dikuatkan seperti Nabi Zakaria itu. Nek jero itu semangat, ya, dapat energi dari Allah itu sehat Pak. Tapi kalau ngelokro, ya, jangan lokro. Intinya itu semangat dari dalam, ya, dari dalam. Aku sehat, aku bahagia, kan begitu. Ayatnya jelas, aku menurut Al-Quran itu tidak kamu susah. Artinya tak kayak Quran ini kowe men bahagia, kowe men suka, men seneng, ya. Nek mikir duit ra nek enteke, mikir gawean ra nek enteke, gitu. Tapi kalau kita sudah, oh ya, kita bekerja sesuai kekuatan terukur, ya, kita harus selalu memanage waktu, ya. Cintailah diri sendiri. Rasul itu juga mencintai diri sendiri. Waktu tidur, ya, gitu kan. Ada sahabatnya, aku mau wadat enggak nikah, aku mau ibadah terus tidak tidur, aku mau puasa terus enggak buka, dilarang. Saya juga berbuka, saya juga nikah, saya juga tidur, istirahat. Jadi kita harus bicara dengan tubuh kita sendiri, ya, apa yang ada dalam tubuh kita ini. Kan kalau sering saya sampaikan,
Kalau kita itu sehat, bernapas ini tidak bunyi. Tapi begitu ada alarm ngik-ngik, nah ini mesti ada penyakit. Berbunyi. Termasuk perut kita. Kalau sehat, diseni apa wae ya. Sop matahari, roti, kaya mau awan. Wes tekan ngomah sik mana meneh. Ora muni, Pak, nek sehat. Tapi nek jenengan mules wetenge lara kok kan sambel, krucuk. Mules, krucuk kan gitu kan. Ada alarm. Jantung juga begitu. Kalau sehat enggak berbunyi. Ya sabar nyane ngaji karo guyu-guyu niki ra nek suarane Pak jantung. Tapi nek omah anjel karo sapa ngono deg. Jantungnya kan itu kan normal tuh. Tapi kalau lah ini kan nanti ngono piye. Maka perlulah di sini kita harus tahu diri kita ini supaya maka akhlak yang baik itu salah satunya adalah untuk menyatakan kita. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati ya. Karena waktunya terbatas, jadi ini nanti bisa dilanjutkan di tema yang lain ya, di waktu yang lain maksud saya. Tapi intinya kita meniru Rasulullah itu yang kita tiru adalah ajarannya. Jadi bukan adat istiadatnya di sana, kita punya adat istiadat di sini sendiri. Bapak Allah itu memberikan perbedaan di planet bumi ini adalah termasuk budaya, pakaian dan lain sebagainya itu memang berbeda ya dalam surah Al-Hujurat ayat 13 itu ya. Maka kita yang tiru adalah ajarannya. Oleh karena itu jangan sampai kita tertipu hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran itu. Kalau ada orang lain yang tingkat wah kemudian muludan diperingati, baca perjanjian, kemudian wah ini roh Rasulullah datang berdiri semua. Kalau levelnya itu ya biarkan saja, jangan dielek-elek. Ya levelnya itu memang gimana lagi? Kita tidak usah menjelekkan, biar saja. Ya, kita kan belajar yang sesuai dengan apa yang Rasulullah sampaikan, khususnya wahyu-wahyu yang ada di dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu, mari kita lahir kembali diri kita ini. Maka ciri dari mendapat pencerahan itu adalah kita seperti lahir kembali, punya kekuatan kembali, punya jiwa yang muda, jiwa yang semangat, ya ada perubahan, yang perubahan itu bisa menenteramkan kita. Jalannya itu pasti, bukan tanpa istilahnya tidak kepastian. Maka kita kalau sudah mencapai kesadaran, ya kita selalu mengajak Bapak Ibu sadar setiap saat, sadar waktu makan, sadar waktu tidur, sadar waktu dimanapun, itu dengan kesadaran. Kalau orang Jawa iling lan waspada, dalam arti kita selalu berkomunikasi menghadirkan Allah Ta'ala. Demikian, semoga ada manfaatnya. Yahdillahu linurihi mayasya. Allah memberikan petunjuk cahaya semesta ruhani kepada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.